Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silakan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like dan share kepada teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-57. Selamat mendengarkan. Semuanya masuk akal, Diana tidak ingin bersamanya. Jadi, apa masalahnya jika menjauh? Dengan cara ini, keduanya dapat melanjutkan hidup tanpa menimbulkan hambatan di ingatan masa lalu. Oke, aku akan menjauh. Tapi, ingat, yang kulakukan ini bukan karena kau menyuruhku. Hanya karena aku tidak tertarik padanya lagi, kata Diana. Akankah Diana mengabaikan Theo? Bisakah Theo menerimanya? Apa yang akan terjadi pada Theo dan Desi? Keputusan yang diambil Diana telah membuat hatinya serasa tertusuk panah. Tetapi apa dilemanya? Karena Diana tidak mungkin akan kembali bersama dengan Theo. Tidak masalah bagi Diana jika Theo akan bersama Desi. Tapi Diana membodohi dirinya sendiri. Diana tidak tahan melihat Theo pergi dengan orang lain. Saat pikiran ini bertanya-tanya di benaknya, Adrian memanggil namanya. Hai Diana, sapa Adrian. Hai, apa sekarang kau akan lari lagi? Tanya Diana. Maaf, aku tidak sopan melarikan diri waktu itu. Tapi, aku hanya ingin tidak menambah masalah lebih banyak buatmu. Dan aku perlu waktu untuk bisa meyakini hatiku lagi. Jawab Adrian. Tidak apa-apa, aku juga kabur. Aku tidak bisa bilang jangan lari dariku, kata Diana. Ya, semua yang terjadi padamu sebagiannya adalah karena kesalahanku, sehingga kau melarikan diri. Aku seharusnya dapat mengendalikan perasaanku. Tapi jangan khawatir, aku sekarang akan berusaha untuk mengendalikannya, kata Adrian. Aku mendengar kalau kau menjalani terapi. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Diana. Ya, aku baik-baik saja. Mengambil bantuan dari seorang profesional bukanlah hal yang buruk. Jangan khawatir, aku tidak gila kok. Sekarang aku telah merasa jauh lebih baik dan dapat berbagi perasaanku dengan orang lain, kata Adrian. Apakah sekarang kau sudah melupakanku? Tanya Diana. Aku tidak tahu. Aku hanya senang bertemu denganmu. Dan hatiku juga baik-baik saja. Tapi kau masih membuat hatiku berdebar-debar, kata Adrian. Mungkin itu karena kita sudah tidak bertemu selama berbulan-bulan, jawab Diana. Ya, mungkin saja. Bagaimana kabarmu dengan Theo? Tanya Adrian. Aku tidak tahu, semua itu terasa jadi sangat rumit. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak akan kembali bersama seperti dulu, jawab Diana. Jadi, sekarang statusmu single dong? Tanya Adrian. Ya, tapi aku pikir sudah saatnya kau harus berkencan dengan orang lain. Sudah berbulan-bulan juga kau menyandang status single. Bagaimana dengan Amira? Tanya Diana. Setelah kau pergi, Amira merasa sangat sedih. Kami menghabiskan banyak waktu bersama. Kami terlihat sangat dekat. Kami juga telah kehilangan kesucian kami. Tetapi dia tidak mau berkencan denganku, kata Adrian. Kau tenang saja, aku yang akan berbicara dengannya, kata Diana dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian Diana pergi untuk bekerja. Saat dia berlari, dia menabrak Han. Diana, aku mencarimu setelah pelajaranmu. Di mana pikiranmu akhir-akhir ini? Dan kau pasti sudah tahu kalau perusahaan X berada di bawah pimpinan Mike, yang secara tidak langsung itu juga perusahaannya Theo. Mengapa kau terlibat dengannya lagi? Tanya Han yang berusaha untuk menakut-nakuti Diana. Han, jangan memaksakan emosimu padaku. Aku pergi ke taman setelah pelajaran
dan ku bilang kita akan bertemu setelah pekerjaanku. Aku tidak terlibat dengan Theo, dan itu tidak akan pernah terjadi, kata Diana kesal. Maafkan aku menjadi impulsif. Aku percaya padamu, tapi aku tetap tidak bisa percaya pada Theo, karena dia pernah memanipulasimu. Jangan lupa apa yang telah dia lakukan padamu. Dia membuat hidupmu seperti di neraka, kata Han. Aku mengerti, Han. Tidak perlu mengingatkanku tentang hari-hari buruk itu. Aku akan menemuimu nanti. Sudah ya, aku akan terlambat bekerja, kata Diana dan pergi. Semua orang masuk ke lift, termasuk Theo. Tetapi Diana memutuskan untuk naik tangga agar dapat menghindari Theo. Tetapi Diana menyesal dengan keputusannya. Dia harus menaiki tangga sebanyak 12 lantai. Dia terengah-engah. Theo datang di depannya. Hei, kenapa kau naik tangga? Lift sudah diperbaiki. Kau tidak perlu takut. Semuanya sudah aman, kata Theo. Diana mengabaikan Theo. Tidak, aku hanya ingin berolahraga. Diana akan pergi, tetapi Theo meraih tangannya dan memberikan jusnya. Aku tidak menginginkannya. Berikan saja pada pacarmu, kata Diana. Pacar? Tapi aku tidak punya pacar, kata Theo bingung. Ya, terserah kau mau memberikan kepada siapa. Dengar, kau punya banyak waktu, tapi tidak denganku. Lepaskan aku, kata Diana. Hei, kenapa kau mengabaikanku? Kita telah menyelesaikan semuanya tadi pagi, kata Theo. Tuan Theo, tunjukkan sikapmu. Kau bilang kau tidak ingin ada yang berpikir kalau kita pernah ada hubungan. Aku juga tidak ingin menjadi perusak hubungan orang lain, atau orang-orang akan mengecapku sebagai penggali emas, kata Diana. Ada apa denganmu? Apa kau kehabisan obat? Tanya Theo semakin bingung. Tuan, aku sedang tidak main-main. Sebaiknya jaga jarak Anda dengan karyawan Anda, kata Diana tegas. Diana pergi dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi ada kekacauan di kantor. Rasanya seperti seorang selebritis telah masuk. Dia adalah Desi. Para karyawan di perusahaan itu saling bergosip. Wow, saya tahu Nona Desi telah berpacaran dengan Bos Theo, kata salah satu karyawan berbisik dengan temannya. Tapi saya pernah mendengar kalau Bos Theo telah menikah, tapi wanita itu telah berselingkuh. Bos kehilangan harapan pada cintanya. Lalu Nona Desi datang untuk menyelamatkannya. Nona Desi dan Bos Theo sudah diciptakan berjodoh, bisik karyawan yang lain. Kuharap wanita jalang itu menyesal telah meninggalkan Bos Theo. Dia seharusnya terkena penyakit AIDS, bisik karyawan yang lain lagi. Diana sudah cukup sabar mendengar omongan mereka dan mulai marah. Cukup, apakah ini kantor atau kafe? Kalian para seniorku masih saja bergosip tentang hal-hal yang tidak boleh kalian gosipkan. Kalian mengutuk seorang wanita yang tidak kalian kenal, teriak Diana. Hei anak baru, mengapa kau menjadi sensitif seperti ini? Tanya salah satu karyawan di sana. Hentikan, lebih baik kita bekerja saja. Nanti kalau ketahuan bos, bisa panjang urusannya, kata karyawan yang lain untuk menenangkan suasana. Sementara itu di ruang Theo. Kenapa kau di sini, Des? Tanya Theo. Kau sendiri kenapa ada di sini? Bukannya perusahaan ini di bawah pimpinan Mike? Tanya Desi kembali. Aku hanya memeriksanya untuk beberapa waktu, jawab Theo. Apakah karena ada Diana di sini? Tanya Desi. Itu masalah pribadiku, jawab Theo. Oke. Kita tidak akan membicarakan tentang Diana. Nanti malam, ayah mengundangmu untuk makan malam, kata Desi. Aku tidak bisa datang, aku sibuk, jawab Theo. Tapi kita harus menetapkan tanggal pernikahan kita, kata Desi. Pernikahan apa? Apakah kau serius? Kita tidak akan menikah, kata Theo. Aku sudah berbicara dengan Diana. Dia tidak akan bersamamu lagi. Tolong Theo, mengertilah. Tidak ada lagi yang bisa kau harapkan lagi darinya, jelas Desi. Bahkan jika Diana dan aku tidak bisa bersama lagi, maka aku juga tidak akan pernah bersama siapapun juga.
termasuk juga kau. Aku hanya memperlakukanmu sebagai adik perempuanku, kata Theo. Desi sangat terpukul. Apa? Adik? Dan aku pikir selama ini, kata Desi tidak melanjutkan ucapannya dan dia pergi dengan marah. Kemudian Desi berdiri di depan Diana. Ini semua hanya karena kau, kata Desi marah. Semua karyawan mulai bergosip. Diana tidak mengatakan apapun. Setelah giliran pekerjaannya selesai, dia segera pergi dan Theo mengejarnya. Diana berdiri di depan halte bus. Theo memeluknya erat-erat. Diana mencoba melepaskan diri. Theo, apa yang kau lakukan? Tolong lepaskan aku, kata Diana yang berusaha untuk terbebas dari pelukan Theo. Diana, aku bisa menjelaskan semuanya. Aku tidak peduli apa yang dikatakan Desi padamu. Tapi yang harus kau tahu, aku hanya menginginkanmu, kata Theo. Cukup Theo, aku bukan bonekamu yang bisa kapan saja kau menginginkannya atau kau meninggalkannya. Kau meninggalkanku karena aku dari keluarga Chang. Ingat itu, kata Diana penuh dengan kekesalan. Aku sudah tidak peduli lagi jika kau berasal dari keluarga Chang. Aku peduli karena kau adalah Diana, wanita yang kucintai. Aku tidak punya alasan untuk semua itu. Tetapi kau juga tidak punya alasan untuk pergi dariku. Diana, aku tidak bisa hidup tanpamu, kata Theo dengan berlinang air mata. Tubuh Theo sangat dekat dengan Diana. Theo memegang wajah Diana dan menciumnya dengan lembut. Ciuman itu berubah menjadi ciuman yang dalam dan penuh gairah. Diana tidak bisa menghentikannya. Rasanya seperti seorang kekasih mencium cintanya setelah sekian lama. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.